Kisah sang kancil, kisah terbilang, budaya dan warisan. Zaman dahulu kala, hiduplah seekor kancil yang cerdik di sebuah hutan dekat dengan pedesaan. Pada suatu hari, si kancil berjalan menyusuri hutan hingga sampai ke daerah yang berbatasan dengan tempat tinggal manusia. Si kancil yang sudah berjalan seharian itu merasa lapar dan mencoba mencari makanan di sekitar daerah perbatasan itu. Tak lama kemudian, matanya tertuju pada sebuah kebun yang dikelilingi oleh pagar kayu. Ketika si kancil mendekati kebun itu, ia menjumpai banyak buah mentimun segar yang siap dimakan. Hewan berkaki empat yang sudah kelaparan ini tergiur dan masuk ke kebun mentimun dengan menggali lubang di bawah pagar. Si kancil berhasil masuk ke dalam kebun dan mulai memakan mentimun-mentimun yang ada di hadapannya. Sementara itu, Pak Tani si pemilik kebun mulai menyadari kalau banyak mentimunnya yang hilang. Ia berencana untuk kembali ke kebun timun itu keesokan harinya. Kancil menjadikan aktivitas memakan timun itu menjadi rutinitas hariannya menjelang senja. Pak Tani kemudian memasangkan jebakan orang-orang sawah untuk menakut-nakuti hewan apapun yang berani mencuri hasil kebunnya. Keesokan harinya, saat si kancil datang mengunjungi kebun, tak disangka dari kejauhan ia melihat bayang-bayang orang yang menjaga kebun itu. Si kancil kemudian memberanikan diri untuk mendekati bayang-bayang orang tersebut. Dugaan si kancil kalau yang dilihatnya adalah seorang manusia ternyata salah. Bayang-bayang orang itu adalah orang-orang sawah yang diletakkan di pinggir kebun. Hewan berkaki empat ini kemudian merusak orang-orang sawah itu dengan cara menendangnya. Di luar dugaan, kaki depan si kancil justru tidak bisa dilepaskan dari orang-orang sawah. Ternyata, Pak Tani telah menempelkan getah karet ke seluruh badan orang-orang sawah yang ia buat. Keesokan paginya, datanglah Pak Tani untuk mengecek keadaan kebun timun miliknya. Ia kemudian melihat seekor kancil yang menempel pada orang sawah buatannya. Pak Tani kemudian melepaskan kaki si kancil dan mengikat hewan berkaki empat itu untuk dibawa pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Pak Tani melepaskan ikatannya dan memasukkan si kancil ke dalam kurungan supaya hewan ini tidak lepas. Selain itu, Pak Tani ternyata menyuruh anjing peliharaannya untuk menjaga si kancil. Si kancil berhasil menemukan cara untuk kabur dari kurungan Pak Tani. Anjing Pak Tani lalu menanyakan apa mau si kancil karena jika ingin kabur, maka usahanya akan berujung sia-sia. Anjing hanya bertanya, apakah sang anjing tahu alasan kenapa Pak Tani mengurung kancil? Anjing hanya menggeleng tak tahu. Kancil kemudian menyampaikan bahwa ia akan diajak Pak Tani ke sebuah kenduri yang menjelaskan bahwa akan ada banyak daging yang disajikan di kenduri itu. Si anjing yang suka makan daging pun tergiur dengan ucapan si kancil. Kancil lalu mencoba memujuk sang anjing dan berkata bahwa ia tidak suka daging dan dengan senang hati akan menyerahkan posisinya pada sang anjing. Anjing Pak Tani itu tanpa menunggu lama membuka kurungan si kancil. Kancil lalu berbalik dan mengurung si anjing setelah dia keluar dari kurungan tersebut. Sebelum pergi, si kancil mengatakan pada si anjing kalau ia telah berbohong tentang kenduri dan hanya ingin kabur dari rumah Pak Tani. Anjing yang mendengar pengakuan si kancil hanya bisa menggonggong tidak terima. Namun, karena terkurung, sang anjing tak bisa melakukan apa-apa ketika melihat si kancil kabur menuju hutan. Itulah akhir dari cerita si kancil mencuri timun. Tamat.